Yes. Hanya hari ini kami syuting udah selesai. Bulan Desember, awal Desember kami selesai dengan syuting Badarawi di Desa Penari. Siap tayang kami dan ya hari ini jadi nggak akan panjang lebar, hanya selamat untuk kita semua. Akhirnya Badarawi di Desa Penari, judul dan teaser poster dari MD Pictures. Terima kasih. Terima kasih Pak Manoj. Kemudian saya persilakan Mas Timo untuk menyapa teman-teman media nih untuk film terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah pada datang. Ya hari ini kita mereveal bahwa this is our teaser poster dan juga title kita Badarawi di Desa Penari. Semoga nanti kedepannya juga kita akan mereveal sedikit-sedikit yang film yang kita kerjakan. Itu saja guys. Ya, yang pasti Lebaran 2024 siap. Itu aja Mas Timo. Udah. Mungkin Mbak Lele nih, Mbak Lele. Karena kita harus sedikit demi sedikit. Jadi banyak acara Badarawi. Sering-sering ketemu kita semua ya. Mungkin menulis skenario kita nih Mbak Lele mau menyapa teman-teman media, nanti baru kita kakas. Oke, karena sudah di-spill sedikit demi sedikit, jadi sedikit aja ya. Sedikit aja waktu aku nerima cerita ini dari Simple Man, aku cuma ngomong, wow, oke, ini harus jadi sesuatu Pak Manoj. Jadi kayak kita langsung sangat bersemangat. Jadi ini cerita asli dari Simple Man, langsung tentang Badarawi di Desa Penari, dan ini cerita yang sangat lebih wow lagi. Jadi itu sedikit dari aku. Mantap. Oke, kemudian kita akan minta Badarawi Mbak Aulia Sarah untuk menyapa teman-teman media. Halo, selamat sore semuanya teman-teman media, terima kasih sudah hadir. Hari ini sumpah aku kaget banget. Belum ada berapa menit yang lalu aku shock sih melihat judulnya, karena to be honest aku baru tahu. Semoga lancar ya. Amin. Silakan mau bilang Rosina. Selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sama ya, kebetulan aku juga sama agak shock ya, karena kita semua nggak ada yang tahu. Makanya pas ngeliat ini, wah gila keren banget. Aku juga berharap semoga semuanya lancar. Pokoknya ditunggu kabar-kabar dari film kita seterusnya ke depannya. Oke, Mas Jody silakan. Selamat sore menjelang malam, terima kasih teman-teman media sudah menyempatkan hadir. Apa ya, senang banget dan kaget melihat teaser posternya. Saya sebagai pemain sangat penasaran dengan teaser yang seperti ini bakal kayak apa nih selanjutnya yang tadi Pak Manoj bilang akan sedikit demi sedikit. Semoga lancar dan diterima di teman-teman semua. Terima kasih. Thank you Jordi. Jordi di sini berperan sebagai Yuda ya. Sebagai Yuda. Oke. Gimana Pak Manoj? Oke. Mas Amin, silakan menyapa teman-teman. Assalamualaikum, saya Amin dari Bangui Muda. Saya jujur ya, pas lihat mereka senang, kok saya ikutan senang banget ya. Dia kayak, wah bakal jadi sesuatu nih. Pas lihat posternya kayak creepy tapi beautiful, tapi kayak misterius banget. Dan ini pasti bakal jadi apa ya, the most promising horror movie of the year ya. Amin. Nah, itu aja, terima kasih. Oke, kemudian mungkin boleh dibantu mic-nya dioper, kita langsung kasih ke Mbak Dinda Kanya Dewi. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir ke sini. Bisa dilihat dari posternya, lagi kan di poster. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi Badarawi di Desa Penari ini seperti tatapannya Aulia Sarah di poster ini teman-teman. Pasti akan lebih tajam, lebih kelam, ya kan? Jadi gitulah kira-kira menggambarkan Badarawi di Desa Penari itu seperti apa filmnya gitu. Sekian. Ini masih tipis-tipis ya. Berperannya sebagai di sini sebagai Gianti. Ya, salah satu penari di Desa Penari pastinya. Oke. Ya. Bukan di desa lain ya. Ya. Gitu. Oke. Oke. Thank you Dinda.
sudah Mas Ardit Erwanda. Kayaknya udah semua akhir kata sekian dari kami. Ya saya sih lebih hebat ya, Aulia bisa nahan napas ya, nggak kemasukan air. Tapi saya senang banget bisa bekerja sama di sini, suatu kehormatan Pak Manas, Pak Himo bisa di sini. Habis itu saya sebagai Arya, ya kurang lebih seperti itu. Ya nanti kita lebih perkenalan satu-satu ya. Oke, silakan Kak Reza. Halo semuanya, saya Karesta berperan sebagai Rati. Jujur tadi pas postnya review, aku ada deg-degan dan excited banget. Jujur nggak sabar saat nanti penayangan filmnya, karena jujur aku amat sangat bersyukur dan senang untuk ada di project ini. Benar-benar kerasa begitu akrab dengan semua pemain cast and crew, Pak Kim, Bang Manos, semuanya. Jadi excited banget sama aduh kerja ini keluarga aku sekarang. Saya menjadi keluarga, aku menemukan keluarga baru. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk kepada teman-teman media. Pasti banyak pertanyaan. Kami persilakan untuk penanya pertama. Boleh bangun memperkenalkan nama, dari media apa? Silakan Mas Bayu. Oke, silakan Mas. Makasih, saya Bayu dari Kompas. Ini terlihat Pak Manos sangat-sangat antusias dibandingkan dengan konferensi biasanya, dan kita belum tahu sebenarnya apa yang bisa diketahui, dan kelihatannya bakal dipirit-pirit infonya di bakal 3 bulan ke depan ini. Jadi ya sudah, kalau misalnya mau tanya ya yang ditanyakan adalah Pak Manos ini bagaimana sih, cerita tentang apa gitu ya, sinopsis misalnya, bukan secara totalnya tapi tentang apa singkatnya. Nah, kalau misalnya itu pun sudah bisa diketahui gitu. Oke, dan terus mungkin Mbak Aulia Sarah, karena katanya sekarang kita udah selesai syuting ya Mbak ya, yang mungkin bisa diceritain apa yang paling berkesan atau paling menarik atau tidak terlupakan dari proses syuting yang selama beberapa hari, nanti mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Iya, semangat karena lihat editingnya juga semangat banget. Jadi antusias saya juga berdasarkan kontennya, karena lihat cara syutingnya, cara digarapnya, ceritanya, semua itu sangat-sangat menarik. Dan strateginya juga kami, jadi ini sampai pemain pun tidak tahu tadinya judulnya apa. Ini benar-benar kami hold rahasia ini supaya konsepnya kami jualan sebagai KKN, tapi ini dari universe KKN, Anda bisa bayangkan jadi apa. Dan Badarawi di Desa Penari, yang penting judulnya sesuai dengan judul cerita ini. Kalau masalah cerita masih under wraps, kita nggak mau reveal sinopsis dulu, tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan minggu depan, mungkin 2 minggu, paling telat 2 minggu dari sekarang akan ada announcement. Dan mungkin Anda bisa lihat, yang pertama lihat look kita dan strategi ke depan, apa yang ada sesuatu yang baru untuk perfilman Indonesia yang akan dipersembahkan dari Badarawi. Jadi Badarawi ini bukan film yang secara technical aspect dan lain-lain, sesuatu yang baru. So tunggu 2 minggu lagi, mungkin akan terjawab berapa persen. Itu pun juga belum 100%. 100% terjawab seminggu sebelum Lebaran, waktu gala primer. Itu aja dulu dari saya. Terjawab ya Mas Bayu? Ya, cukup. Mbak Aulia silakan. Oke, di sini hal yang tak terlupakan adalah aku ketemu dengan keluarga-keluarga baru, sama seperti yang tadi Clarissa cerita. Kita di sini solid banget ya, nggak cuma cast tapi kru semuanya ya, Mas Kimo ya, teman-teman. Untuk syutingnya sendiri kita kurang lebih sekitar 36 hari ya? Ya, 35-36 hari gitu. Aku nggak bisa cerita panjang lebar. Nanti aja pokoknya tungguin ya info-info dari kita. Terima kasih. Thank you. Oke, silakan penanya berikutnya.
Ya, oke, silakan. Halo, selamat sore Pak Mano, saya Ayu dari Tirta.id. Mau tanya mungkin yang pertama adalah pertimbangan tadi kan ada skill juga dalam premiernya Kamis Minggu segala macam. Pak Mano tanggalnya tanggal berapa ya kalau misalnya untuk kan udah tanggung juga nih. Dan pertimbangan tayang lebaran itu seperti apa Pak Mano? Saya kan 2 tahun berturut-turut film MD selalu jadi film nomor 1 dengan penonton terbanyak, dan itu dua-duanya film yang tayang di lebaran gitu. Apakah ini menjadi target tersendiri untuk Pak Mano untuk mencapai target itu sehingga MD 3 tahun berturut-turut menjadi film terbanyak? Tadi kan belum di-spill juga, Pak Mano ini prequel apa sequel ya, itu aja. Terima kasih Pak Mano. Beberapa hal, kalau masalah target jumlah penonton itu bukan target saya loh, targetnya sutradara. Kimo kan, tahun lalu gua nomor 1, tahun ini gua harus nomor 1 lagi. Saya tinggal aminin aja. Enggak, selalu kan targetnya ya, jadi lebaran tahun ini mudah-mudahan film ini juga bisa memecahkan rekor, dan mungkin juga film, ya kita coba break record supaya lebih penonton film Indonesia, penonton film lebih target yang baru lah, itu penting. Dan masalah film ini akan main di Lebaran, itu harapan kami, dan kami percaya semua ini akan terjadi. Dan juga mungkin nggak usah tunggu segitu lama. Saya janji lah, mungkin paling lambat sebelum pemilu Anda udah tahu sesuatu dari Pak Rawi. Jadi kita lebih cepat tanggalnya. Mungkin target kami sebelum tanggal 5 Februari kami akan undang untuk dapat first teaser, first look ya. First look kita akan announce segera. Mungkin dari sana dapat gambaran lebih jelas lagi. Oh begini, masih ada banyak yang akan di-reveal kok. Banyak surprises yang akan keluar dari film Badarawi di Desa Penari. Terjawab. Oke, silakan penanya berikutnya. Saya Wayat dari liputan6.com. Saya menanyakan yang pertama untuk Pak Manos, apakah ini pertanda bahwa Desa Penari akan punya jalan sinema atau universe sendiri, sama seperti Danur dulu punya spin-off beberapa seperti Asik, mana dan kawan-kawan yang juga ternyata sukses. Yang kedua, buat Aulia Sarah, apa saja yang kamu lakukan agar bisa lebih mendalami lagi peran Badarawi? Kalau melihat judulnya Badarawi di Desa Penari, artinya kalau saya nggak salah tangkap nih, berarti Badarawi yang menjadi pusat cerita sekaligus tokoh utamanya, atau seperti apa? Syutingnya di mana aja? Terima kasih. Sorry Mas, tadi saya nggak jawab ini prequel atau sequel. Tunggu kita udah komit, tidak akan reveal, biarin. Pokoknya sangat menarik deh. Saya hanya bisa bilang bahwa ini kali sesuatu yang baru ya. Saya juga bilang sama sutradara, kita lagi edit beberapa kali, bahwa ini nggak gampang syutingnya dari segi technical aspeknya. Nanti biarin Mas Kimo yang bisa cerita lebih. Jadi tadi, sorry Mas, saya apa? Ini menjadi penanda bahwa Desa Penari kan punya universe. Yes, kalau lihat sih universe-nya bisa dibilang Desa Penari, bisa dari KKN di Desa Penari Universe. Sangat mungkin ini sesuatu closure yang banyak ada pertanyaan di KKN di Desa Penari. Dari saya pun ada banyak pertanyaan ya di film KKN, ini kenapa begini, ini kenapa, ada banyak hal, dan berkembangnya sangat-sangat menarik dari Simple Man. Apa yang ada di pikiran dia, cerita-cerita dia yang based on true story ini akan ke-reveal banyak di cerita Badarawi di Desa Penari. And I think it's already a universe. This is a universe. Tinggal mau dibilang universe-nya Desa Penari atau desanya atau universe KKN di Desa Penari, ya it's a KKN di Desa Penari universe for sure. Sorry Mas, tadi pertanyaannya apa?
Wow. Apa saja yang dilakukan Bandara Udi? Banyak sekali pokoknya di sini yang hal-hal baru yang belum ada dari yang cerita sebelumnya yang udah tayang. Aku nggak bisa cerita apa. Seperti yang tadi Pak Manoj bilang, ini adalah closure dari yang sebelumnya kan banyak sekali orang-orang nanya, kok ini begini, kok itu gitu gitu. Menurutku kayaknya dari sini orang-orang akan oh begini, akan merasa seperti itu, dan insya Allah dari sini orang-orang akan merasa lebih dekat lagi dengan karakter Bandara Udi, dan mereka kayak oh Bandara Udi ternyata begini ya gitu. Itu sih. Terima kasih. Silakan Mas Timo menjawab pertanyaannya. Tadi apa? Pertanyaannya Mas? Sorry. Oh, syuting di mana aja? Lokasinya sih kita tetap menggunakan beberapa lokasi KKN yang terdahulu ya, karena memang ini sangat ada hubungannya, bukan sangat hubungan, tapi ada hubungannya dengan cerita yang sebelumnya gitu, karena kita menceritakan Bandara Udi juga dan yang lain-lain. Dan challenge-nya itu karena kita menggunakan lokasi yang sebelumnya dan segala macam. Namun kita juga harus paling tidak secara visual mengikuti apa yang sudah ada, dan semoga dari saya juga mempunyai treatment tersendiri gitu ya terhadap cerita ini. Disitulah saya mencoba untuk paling nggak menguatkan yang aspek-aspek yang mungkin pada saat itu belum bisa dikeluarkan. Itu Mas, itu aja sih. Terima kasih. Oke, penanya berikutnya. Halo, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Pak Manoj, untuk Bandara Udi di Desa Penari ini nanti targetnya untuk klasifikasi sensornya di rentang berapa ya Pak? Karena kan sebelumnya di 13 ya kalau salah. Untuk yang dewasa, sementara Kimo sendiri kan kita tahu sering film-filmnya berdarah-darah dengan biasanya di atas 17. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, untuk Mas Kimo sendiri dikasih ruang kebebasan berekspresi seberapa luas sih untuk di Bandara Udi? Terima kasih. Iya, ini sih perkiraan saya, kemarin kan KKN kita ada dua versi, 13 tahun dan 17 tahun uncut version dan 13 tahun versi 13 tahun. Kalau di sini versinya menurut saya sih harusnya 13 tahun ya. So far bayangan saya sih bisa lulus 13 tahun ya. Itu kan ya. Kalau memang lulus 13 tahun akan pertama bagi saya Mas. Cuman bukan berarti film ini unsur horornya itu tidak kuat. Kita mencoba untuk menjanjikan itulah ya, maksudnya masih root dari film KKN sendiri kan memang ada hal-hal edginess dan kengeriannya lah gitu. Ya paling itu sih Mas, untuk berekspresi dari FD dari awal saya kerja sama mereka selalu mempunyai satu vibe positif yang sangat saya senangi, dan nggak pernah sama sekali kita membatasi kreativitas ini gitu ya. Justru saya menyesuaikan dengan cerita yang ada gitu, ceritanya Simple Man yang yang Simple Man ceritakan gitu ya. Memang treatmentnya memang harus seperti itu dan segala macam, karena dia lumayan detail sekali gitu ya. Nah disitulah saya harus mengikuti. Oh berarti ini kayak begini ya, berarti kayak ini kayak begitu ya, dan ya semoga kalau misalnya memang bisa 13 berarti ya it's gonna be the first lah. Itu Mas. Yeah. Thank you. Mungkin terakhir sebelum kita masuk ke doorstop, silakan. Halo, selamat sore. Saya seperti dari bilang, pertanyaannya mungkin untuk Pak Manoj ya. KKN Desa Penari yang di angka tembus 10 juta kan dengan biaya fantastis. Nah, pertanyaannya apakah ini akan lebih fantastis dari sebelumnya budgetnya untuk produksi? Terus untuk pemain mungkin buat Adin Erwanda. Kan sensinya kan humor banget nih. Nah, ini kan film horor.
apakah ada diberikan improvisasi gitu untuk harus lucu atau apa gitu. Sementara film-film Adit kan lucu dulu, lucu terus gitu ya. Saya jawab yang baca tadi. Nah, untuk Mbak Aulia Sarah. Mbak Aulia Sarah tunggu. Untuk Mbak Aulia Sarah dulu. Mbak Aulia Sarah, ini kan terbilang ini KKN yang di antar pemain Mbak Aulia Sarah yang senior ya. Nah, cara ngeblendnya dengan yang lain itu gimana? Apakah sudah dulu gini-gini gitu? Apakah ada treatment yang lain gitu? Ya, terima kasih. Saya dulu masih mau pakai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tapi kalau untuk lucu atau tidak, ini jujur adalah film horor panjang pertama saya. Dan saya bersyukur pertama kali langsung sama Mas Kimo gitu. Tantangan yang cukup menarik, yang cukup bikin beban karena yang lainnya udah pada senior beberapa kali di film horor gitu, sedangkan saya apalah saya ya. tapi aduh saya nggak bisa cerita banyak ya Mas Timo ya, karena hanya nama, tapi kalau mau 1 juta ayo dah. Itu aja sih, saya cuma bisa cerita ini film horor pertama panjang saya dan ini tantangan yang sangat menyenangkan gitu. Di atas 20 scene ya? Apa? Di atas 20 scene panjang. Kayak banyak Mas. 140 apa sih? Okay. Semuanya. Selalu ada dong bro. Oke. Silakan. Oke. Tadi pertanyaannya saya sebagai senior Mas. Alumni di KKN. Alumni di KKN. Oke. Seneng sih nggak terlalu. Aku malah ngerasanya nggak sulit sama sekali ya, walaupun ini hampir semuanya ini baru pertama kali ya kerja bareng ya teman-teman semuanya, walaupun ada beberapa yang udah aku kenal kayak Kak Amin, Kak Dinda gitu, tapi kita semua baru sekali di sini digabungin di judul KKN ini. Enggak sih, nggak ada kayak keribetan atau gimana, karena walaupun senior di KKN tapi aku masih muda loh gitu. Enggak sih, aku bersyukur banget di sini kayak semuanya menyenangkan, kita saling terbuka satu sama lain dan selama proses syuting pun kita saling membantu ya. Itu sih, happy. Terima kasih. Pak Manoj. Kalau budget sih fantastis. Fantastis budgetnya. Jadi yang pasti kalau sama Kimo mana pernah murah sih. dan juga tapi gini, biarpun budgetnya sangat tinggi, saya kira film MD tertinggi adalah ini so far ya. Ya. Tapi bukan sesuatu yang kita buang-buang duit, karena kalau budget tinggi saya nggak bangga. Kadang budget tinggi hanya membuat film termahal. Nah, itu bagi saya, kalau saya begitu itu bego, nggak pinter. But di film ini kita smart spending, nggak sesuatu yang buang duit hanya untuk mau bikin film horror termahal. Bukan itu objektifnya. Objektifnya film terbox office misalnya. Jadi bagi saya budget yes. And also kita banyak dari technical aspeknya sesuatu yang baru untuk layar lebar dan mudah-mudahan film ini bisa dapat kesempatan go international. Itu harapan kami. Dan juga ya kalau saya boleh hanya bilang bahwa ini tuh horornya sesuatu yang baru bagi mata saya. Ada drama elemen, ada paketnya sangat beda dengan film-film horor yang saya pernah lihat. Tapi menariknya sangat ada unsur desa penari itunya kental. Ya, itu mungkin terjawab lebih sedikit. Yang pasti mudah-mudahan target kami 2 minggu lagi, dia maksimal 2 mingguan first look kita usahakan bisa sharing dengan anda semua. Itu aja. Terima kasih. 20M ya Pak Manoj.
Mendekati jangan memalukan, di atas. Oh, up to 20M. Tapi iya, Up to 20M. nanti lagi. Astaga. Kalau aktor begini, bro, aja jangan main film deh. Aduh. Dan kalau aku boleh menambahkan, ini poster bukan sekedar poster, berarti every single detail yang ada di poster ini akan kalian lihat di film. Iya betul, good point. Sangat menarik, sangat menarik bahwa jeli Anda juga ini benar-benar semua unsur kami sesuaikan supaya unsurnya bukan poster dan film gak nyambung, sangat-sangat nyambung. Nanti Anda tolong perhatikan deh. Gak tahu ada di first look atau enggak, mungkin belum, tapi posternya di well planned. Yes, good point. Thank you. Oke, kita akan masuk ke acara foto. Saya izin untuk Creators and Cast untuk berdiri, kita rapikan dulu. Nanti setelah foto, teman-teman media bisa kami persilakan untuk melakukan doorstop interview.